Salam Bapak Ibu, Saudara sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Kembali di hari Minggu ini kita berjumpa kembali dalam segala rasa syukur dan kerinduan kita bersama untuk menyembah Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan terus merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang terkait bagaimana pemuritan dilaksanakan di gereja-gereja perjanjian baru yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita bersama. Pada hari ini, judul firman Tuhan yang kita dengarkan adalah membimbing orang agar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sifatnya sehari-hari. Di gereja kita ada beberapa orang yang dulu bukanlah anak Tuhan, tetapi sekarang telah menjadi anak Tuhan. Kalau saya sebut sebagian kecil saja, ada Ibu Mega. Dulu belum menjadi anak Tuhan, sekarang anak Tuhan. Ada Ibu Barin Yosinta. Lalu yang belakangan ini ada Ibu Sundari, yang awalnya belum menjadi anak Tuhan, tapi dalam proses pembimbingan akhirnya mereka memberi diri kepada Tuhan Yesus sampai dibaptiskan. Nah, itu adalah satu pokok yang harus menjadi aktivitas kehidupan gereja Tuhan. Teks firman Tuhan pada yang sudah kita baca sepanjang minggu ini, kita ditunjukkan di sana tentang proses pembimbingan itu, diantaranya orang-orang yang ada di Samaria. Melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus, mereka dimotivasi dengan berbagai macam tanda-tanda dan mukjizat. Akhirnya mereka dengan bulat hati menerima Injil Yesus Kristus. Seperti yang dicatat dalam Kisah pasal 8 ayat 5 sampai 8. Lalu teks khotbah pada hari ini, yaitu kita temukan ada Sida dari Ethiopia, yaitu bendara dari Ratu Sri Kandake. Ya, orang ini juga mendapatkan bimbingan dari Filipus, akhirnya percaya dan sampai pada baptisan. Nah, itu adalah sebagian kecil contoh-contoh orang yang dibimbing akhirnya percaya kepada Tuhan dan dibaptiskan. Lalu pertanyaannya, siapakah orang yang perlu kita bimbing agar mereka percaya? Sesungguhnya di dalam Alkitab ada tanda-tanda orang yang memerlukan bimbingan agar percaya. Dari bagian firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, pada minggu kemarin, salah satu tandanya adalah bahwa orang itu telah dekat dengan kasih karunia Allah. Orang yang dekat dengan kasih karunia Allah itu ditandai dengan hatinya terbuka terhadap Tuhan, terhadap Injil Yesus Kristus. Bahkan mereka ada kerinduan, mereka rela mendengar akan Injil yang diberitakan itu. Nah, itu adalah tanda-tanda. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu sekarang memperhatikan satu diagram yang ditampilkan. Dalam diagram ini kita dapat memperhatikan, yaitu di sana ada orang-orang yang diwakili dengan angka -4, -3, -2, -1, dan pada titik 0. Yaitu titik 0 itu adalah orang itu siap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptiskan. Perhatikan, dalam angka -4 itu adalah kategori orang yang belum pernah mendengar Injil sama sekali. Nah, ketika kondisi seperti ini, gereja Tuhan perlu mencangkul ladang.
Lalu min 3, hatinya tertutup terhadap Injil. Dia anti kebenaran Injil. Itu min 3. Lalu min 2 adalah kelompok orang yang rela mendengar Injil tapi hatinya masih tertutup. Sedangkan min 1 hatinya terbuka terhadap Injil Yesus Kristus. Dan kepada orang yang hatinya terbuka ini, orang ini siap untuk terima Yesus. Maka kategori inilah kita perlu menolong, membimbing mereka, menuai jiwa mereka. Dan ketika mereka sudah dipercaya dan sudah dibaptiskan, selanjutnya ada proses supaya mereka bisa menjadi orang Kristen plus 1, pemuritan dasar, plus 2, pemuritan pengabdian, plus 3, siap dilatih menjadi seorang pelayan yang akhirnya dia akan menjadi pemimpin seperti Kristus memimpin. Jadi, kalau kita memperhatikan diagram seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ada satu titik di mana seseorang itu perlu bimbingan secara intensif supaya bimbingan itu menolong meneguhkan orang itu sampai percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Lalu bagaimana ketika Bapak, Ibu, Saudara mau melaksanakan bimbingan terhadap orang-orang yang sudah masuk kategori min 1 terbuka terhadap Injil Yesus Kristus itu? Hal yang perlu kita perhatikan, pertama-tama kita harus berangkat dari komitmen pribadi kita, lalu dilanjutkan dengan kepedulian kita untuk terus memberitakan Injil. Kalau kita perhatikan di dalam teks-teks firman Tuhan di sini, kita menemukan yaitu ada orang yang memang berkomitmen memberitakan Injil, lalu juga peduli terhadap orang-orang yang terhilang. Di antaranya Filipus sangat peduli dengan Injil dan komitmen terhadap Injil dan peduli terhadap orang-orang Samaria. Peduli terhadap sida-sida yang ada dalam perjalanan. Lalu Petrus dan Yohanes karena komitmennya terhadap pemberitaan Injil, dia peduli terhadap orang yang bernama Simon, si penyihir itu. Lalu kita juga melihat ada bagian-bagian yang lain lagi yang peduli terhadap orang yang sudah dekat Injil itu. Dan ketika kepedulian itu dibangun, maka seperti para rasul, kita perlu melihat sesuatu yang ada pada orang itu, dan dari sesuatu itu kita melangkah. Sesuatu itu kalau di sida-sida yang kita perhatikan, ketika sida-sida sedang naik kereta, dia sedang membaca kitab Yesaya. Lalu berangkat dari apa yang dilihat itu, Filipus menanyakan, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Jadi ada sesuatu, ada sesuatu. Termasuk Simon si penyihir itu, dia ingin membeli karunia Roh Kudus, dan dari situ Rasul Petrus membimbingnya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita perlu menangkap yaitu sesuatu yang ada pada seseorang yang menunjukkan orang itu ada keterbukaan, ada kerinduan terhadap Injil Yesus Kristus. Yang jelas mereka membutuhkan bimbingan, membutuhkan pertolongan dari anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah diperlengkapi. Ini semua akan bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika kita yang telah berkomitmen tadi rela masuk ke dalam masyarakat orang berdosa, dan dari sana hati kita ada dalam komitmen untuk menjadi berkat. Lalu dari sana pula kita juga terus
menyatakan kepedulian kita untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, ketika kita melihat ada orang yang terbuka, kita bisa meminta tolong kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau kita perhatikan teks firman Tuhan yang sudah kita baca, Filipus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus ketika membimbing sida-sida. Petrus dan Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus, dia pula yang menegur agar Simon si penyihir itu bertobat dan memberitakan Injil. Lalu minggu kemarin kita melihat yaitu Barnabas, seorang yang penuh dengan iman dan penuh Roh Kudus, memimpin banyak jiwa datang kepada Kristus, yaitu di kota Antioquia. Jadi nama-nama ini menunjukkan adalah mereka hamba Tuhan, mereka yang diperlengkapi untuk membimbing orang-orang agar percaya kepada Yesus. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu demikian. Ketika Bapak, Ibu, Saudara menemukan ada orang yang terbuka terhadap Injil, tapi Bapak Ibu tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki keberanian untuk membimbing mereka, Bapak Ibu bisa minta tolong kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Yang dimaksudkan dengan hamba-hamba Tuhan di gereja ini bisa jadi mereka adalah para gembala-gembala kelas, gembala-gembala bagian, ataupun gembala sidang. Seperti saya ini dihubungi untuk menolong. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika Ibu Sundari sudah datang ke gereja, lalu anak-anaknya minta untuk terus didoakan, dan akhirnya saya datang bersama istri ke rumah untuk memberikan bimbingan secara pribadi yang akhirnya sungguh-sungguh percaya. Sekarang sakit, perlu kita doakan. Bapak Ibu, kalau saya bersaksi, ada sekian banyak orang yang bisa saya antar percaya kepada Kristus, dan sebagian besar itu rata-rata adalah kerabat, teman, anggota keluarga dari anggota gereja. Lalu saya diminta untuk menolong. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa kita kerjakan supaya kita sebagai komunitas gereja Tuhan bisa membimbing orang untuk percaya kepada Kristus. Lalu ketika kita sudah melakukan bimbingan-bimbingan itu, ada satu hal yang lain lagi yang perlu kita pegang, yaitu kita harus terus ada dalam komitmen terhadap Injil Yesus Kristus. Kita terus membangun teladan selanjutnya supaya orang-orang yang sudah dibimbing tadi, mereka memperoleh keteladanan, dorongan, bimbingan dari kita, sehingga mereka bisa bertumbuh di dalam iman. Filipus, teks yang kita perhatikan pada saat ini, dia juga terus berkomitmen dalam Injil. Dia terus membangun keteladanan melalui keluarganya. Kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21, ayatnya ayat yang ke-8 dan 9, di sana ada catatan tentang Filipus dan keluarganya. Itu demikian ya. Saya akan bacakan. Di sana berbunyi demikian. Pada keesokan harinya, kami, yaitu Paulus, berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat bagaimana konsistensi kehidupan Filipus yang terus berkomitmen terhadap Injil dan membangun keluarganya setia kepada Tuhan, sehingga ke-4 anak gadisnya Tuhan karuniakan
karunia bernubuat, yaitu memberitakan firman, mengkhotbahkan firman Tuhan kepada banyak orang. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita sudah membimbing orang-orang untuk percaya kepada Kristus, selanjutnya kita juga perlu membangun diri sedemikian rupa supaya kita bisa menjadi kawan, menjadi kakak rohani, menjadi mentor bagi orang-orang yang sudah dibimbing. Itu perlu kita bangun dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, proses pembimbingan yang paling jelas saya tidak menguraikan, yaitu apa yang dikerjakan oleh Filipus terhadap sida-sida. Dan semuanya itu akan bisa terjadi dalam kehidupan ini kalau kita terus memberi diri untuk diperlengkapi, dilatih, supaya kecakapan dalam membimbing orang-orang agar percaya kepada Kristus itu semakin kuat dalam kehidupan ini. Pada akhirnya Bapak Ibu, membimbing agar orang-orang percaya kepada Yesus adalah peran kasih karunia Allah yang bergandengan tangan dengan peran kita sebagai murid Kristus. Karena itu, dalam rangka menjalankan peran kita perlu menyambut panggilan Allah dalam membimbing orang-orang berdosa supaya percaya kepada Kristus, kita melengkapi diri dan terus menjadi teladan bagi mereka. Ketika ini terus kita bangun dalam kehidupan ini, maka hidup kita, gereja Tuhan, akan menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu untuk sebagian firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah apa yang diteladankan oleh Filipus, oleh Petrus, oleh Barnabas dalam membimbing orang-orang berdosa yang akhirnya percaya kepada Kristus, itu akan menjadi satu pelajaran buat kami semua. Dan selanjutnya kami akan terus memberi diri kami atas panggilan-Mu, kami melengkapi diri dan membangun kasih dan kepedulian kami terhadap mereka yang sudah dekat dengan kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan, orang-orang yang sudah Engkau panggil, orang-orang yang sudah Engkau terangi hatinya dengan Roh Kudus-Mu, akhirnya mereka akan segera percaya kepadamu karena peran pembimbingan kami. Kami serahkan Tuhan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan ini ke dalam kuasa berkat-Mu. Jadikan mereka alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.